Halo Sobat Geografer Muda, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu wilayah yang sangat menarik di Indonesia, yaitu Provinsi Bali, dari sudut pandang kajian geosfer dan konsep-konsep geografi. Kita tidak hanya akan melihat Bali sebagai destinasi wisata, tapi juga sebagai sebuah sistem wilayah yang terbentuk dari interaksi berbagai unsur alam dan juga manusia, mulai dari bagaimana pulau ini terbentuk, kemudian bagaimana kondisi lingkungannya, sampai pada bagaimana aktivitas manusia di dalamnya, yang mana bagaimana mereka mempengaruhi dan dipengaruhi oleh alam. Secara geologis, Pulau Bali terbentuk akibat proses tektonik dan vulkanik yang sudah berlangsung jutaan tahun lalu. Jika kita lihat, posisi Bali, pulau ini termasuk dalam busur vulkanik Sunda Kecil, yang merupakan bagian dari jalur cincin api atau Ring of Fire dunia. Wilayah ini muncul akibat tumbukan antara lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia, di mana lempeng Indo-Australia menukik ke bawah Eurasia, sehingga memunculkan deretan gunung berapi aktif di Indonesia, khususnya di bagian selatan, termasuk di wilayah Bali. Akibat dari aktivitas tersebut, muncul bentang alam vulkanik seperti Gunung Agung, Gunung Batur, dan Gunung Batu Kawaru. Gunung-gunung inilah yang menjadi sumber material vulkanik penyusun tanah di Bali, yang membuat tanahnya subur dan cocok untuk pertanian. Jadi, dari awal kita bisa lihat bahwa keberadaan manusia dan kebudayaan Bali yang terkenal dengan sistem pertanian subak tidak bisa dilepaskan dari kondisi geologisnya. Selanjutnya, kita masuk ke letak geografis. Secara astronomis, Pulau Bali terletak di antara 8 derajat 3 menit hingga 8 derajat 50 menit lintang selatan dan 114 derajat 25 menit hingga 115 derajat 42 menit bujur timur. Artinya, Bali berada di wilayah beriklim tropis dengan penyinaran matahari sepanjang tahun. Secara geografis, Bali diapit oleh Pulau Jawa di sebelah barat dan Pulau Lombok di sebelah timur, serta Samudra Hindia di bagian selatan dan Laut Bali di bagian utara. Letak ini membuat Bali menjadi penghubung antara Indonesia bagian barat dan bagian timur. Selain itu, posisinya yang strategis juga menjadikan Bali sebagai salah satu pintu gerbang utama pariwisata Indonesia di tingkat global, karena mudah dijangkau dari berbagai negara, terutama Australia dan Asia Timur. Kalau kita lihat kondisi fisiknya, Bali memiliki luas sekitar 5.780 km persegi. Bentuk pulaunya memanjang dari barat ke timur dengan karakter topografi yang cukup bervariasi. Bagian utara dan tengah Bali didominasi oleh pegunungan dan dataran tinggi, sedangkan bagian selatannya berupa dataran rendah yang landai dan menjadi pusat permukiman, serta aktivitas ekonomi. Gunung Agung sebagai gunung tertinggi dengan ketinggian sekitar 3.142 meter di atas permukaan laut tidak hanya penting secara geologis, tapi juga memiliki nilai spiritual bagi masyarakat Bali. Gunung ini dianggap sebagai gunung suci dan menjadi poros arah dalam penataan ruang permukiman dan pura-pura di Bali. Selain pegunungan, Bali juga memiliki beberapa danau, khususnya danau vulkanik seperti Danau Batur, Danau Beratan, yang berperan penting sebagai sumber air bagi penduduk di sekitarnya. Bali memiliki garis pantai yang panjang, sekitar 430 km, dengan pantai-pantai terkenal seperti Pantai Kuta, Sanur, Nusa Dua, dan Lovina. Pantai-pantai inilah yang menjadi daya tarik wisata utama, sekaligus wilayah yang rentan terhadap abrasi dan juga pencemaran. Lalu, kira-kira Bali beriklim apa ya? Bali memiliki iklim tropis basah yang mana dipengaruhi oleh angin muson. Pada bulan Oktober hingga Maret, angin muson barat membawa uap air dari Samudra Hindia, sehingga Bali mengalami musim hujan. Sedangkan pada bulan April hingga September, angin muson timur yang kering dari Australia menyebabkan musim kemarau. Suhu udara rata-rata di dataran rendah berkisar antara 27 hingga 30 derajat Celcius, sedangkan di daerah pegunungan seperti di Kintamani bisa turun sampai 18 derajat Celcius.
Iklim ini membuat Bali cocok untuk aktivitas pertanian sepanjang tahun dan juga mendukung pariwisata karena cuacanya yang relatif stabil. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perubahan iklim global mulai terasa di Bali. Beberapa wilayah mengalami kekeringan yang lebih panjang, sementara di daerah lain hujan turun dengan intensitas yang lebih tinggi. Kondisi ini menimbulkan ancaman terhadap pertanian dan sistem irigasi tradisional. Litosfer Bali sebagian besar terdiri dari batuan vulkanik dan endapan lahar hasil aktivitas gunung berapi. Jenis tanah yang dominannya adalah andosol dan juga regosol. Keduanya sangat subur dan mampu menyerap air dengan baik. Inilah yang menyebabkan Bali dikenal dengan sistem pertanian sawah berundak atau trench farming, seperti yang banyak ditemukan di Tegalalang, Jatiwuluh, juga di Tabanan. Namun, di balik keindahannya, kondisi geologis ini juga memiliki potensi yang bahaya, seperti aktivitas vulkanik, juga erupsi Gunung Agung dapat memicu bencana alam, meskipun di sisi lain memberikan kesuburan baru bagi tanah. Selain itu, pembangunan pesat di daerah selatan seperti Denpasar dan Badung telah menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan wisata dan juga permukiman, sehingga ini menjadi sebuah ancaman keberlanjutan lingkungan. Selain itu, Bali juga memiliki sejumlah sungai kecil yang mengalir dari pegunungan menuju laut. Air dari pegunungan ini kemudian digunakan masyarakat melalui sistem irigasi tradisional yang disebut subak. Subak bukan hanya sistem teknis pengairan, tetapi juga mengandung nilai sosial dan religius, di mana pengaturan air ini dilakukan secara gotong royong dan berlandaskan pada filosofi Trihita Karana, yaitu keseimbangan antara manusia, alam, dan Tuhan. Namun, dengan meningkatnya aktivitas pariwisata dan pertumbuhan penduduk, permintaan air bersih juga meningkat drastis. Hotel, restoran, dan juga kolam renang di daerah pesisir menyerap banyak air tanah, yang kemudian menyebabkan penurunan muka air tanah dan intrusi air laut, terutama di daerah kawasan Kuta dan Nusa Dua. Ini menjadi tantangan serius bagi Bali dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kelestarian sumber daya air. Tak hanya dari berbagai macam sungai kecil, Pulau Bali juga memiliki ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropis di bagian barat, dataran tinggi berhawa sejuk, hingga ekosistem laut dengan terumbu karang yang indah. Salah satu kawasan konservasi penting adalah Taman Nasional Bali Barat, yang menjadi habitat jalak Bali, burung endemik yang kini sangat langka dan dilindungi. Selain itu, Bali juga memiliki hutan mangrove di kawasan pesisir selatan, yang mana berfungsi sebagai penahan abrasi dan menjadi tempat hidup berbagai biota laut. Namun, aktivitas manusia seperti pembangunan, pariwisata, dan pencemaran telah menyebabkan kerusakan ekosistem di beberapa tempat. Oleh karena itu, mulai banyak dikembangkan konsep ekoturisme atau wisata berkelanjutan yang lebih ramah lingkungan. Kemudian, setelah pembahasan kita di awal tadi mengenai berbagai macam unsur, dimulai dari litosfer, atmosfer. Nah, sekarang kita akan memasuki unsur yang terakhir, yaitu antroposfer, di mana penduduk Bali berjumlah sekitar 4,3 juta jiwa, dengan kepadatan tertinggi di wilayah selatan, terutama Denpasar dan Badung. Sebagian besar masyarakat Bali bekerja di sektor pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. Kebudayaan Bali yang unik menjadi daya tarik tersendiri. Keindahan alam dipadukan dengan tradisi Hindu Bali yang kuat, hingga melahirkan berbagai macam ritual dan seni seperti tari kecak, upacara galungan, dan kuningan, hingga arsitektur pura yang khas. Namun, kemajuan pariwisata juga membawa dampak negatif seperti ketimpangan ekonomi antar wilayah, urbanisasi berlebihan, dan pergeseran nilai-nilai budaya lokal. Bali mendapat banyak manfaat dari posisinya yang strategis dan sumber daya alamnya yang kaya. Namun, perkembangan pariwisata dan urbanisasi juga membawa tantangan seperti degradasi lingkungan, kemacetan, limbah, dan penurunan kualitas air tanah. Karena itu, pengelolaan wilayah Bali harus mengutamakan prinsip berkelanjutan, yaitu menyeimbangkan antara pembangunan ekonomi, pelestarian budaya, dan kelestarian lingkungan. Serta beberapa upaya yang bisa dilakukan antara lain
Yang pertama, mengembangkan pariwisata berbasis ekologi dan budaya. Kedua, melindungi lahan pertanian produktif agar tidak habis oleh pembangunan. Ketiga, mengatur zonasi ruang secara bijak, serta melakukan konservasi air dan rehabilitas daerah tangkapan air di pegunungan. Kemudian, meningkatkan kesadaran masyarakat dan wisatawan akan pentingnya menjaga alam Bali. Kesimpulannya, Pulau Bali merupakan wilayah yang terbentuk dari hasil interaksi berbagai unsur geosfer, yaitu litosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan antroposfer. Kondisi litosfernya yang berasal dari aktivitas vulkanik menjadikan tanah Bali subur dan membentuk bentang alam yang indah, dari gunung hingga pantai. Unsur atmosfer dengan iklim tropisnya menciptakan suasana yang hangat dan mendukung kehidupan, pertanian, serta pariwisata. Kemudian hidrosfer yang terdiri dari danau, sungai, dan sistem irigasi tradisional seperti subak menjadi sumber utama kehidupan masyarakat. Sementara secara biosfer yang kaya dengan keanekaragaman hayati memperkuat keseimbangan ekosistem. Kemudian secara antroposfer, Bali menunjukkan kemampuan manusia dalam beradaptasi dan menjaga harmoni antara alam, budaya, dan pembangunan. Secara keseluruhan, hubungan antara unsur-unsur geosfer tersebut menjadikan Bali sebagai wilayah yang unik. Bukan hanya indah secara fisik, tetapi juga kaya akan nilai sosial dan budaya. Keseimbangan antara manusia dan alam menjadikan kunci utama dalam menjaga kelestarian pulau ini. Oleh karena itu, upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya secara bijak sangat penting agar kehidupan dan keberlanjutan Bali tetap terjaga bagi generasi yang akan datang.